Sungguh suatu hal yang sangat membanggakan sekaligus mengharukan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk melihat ada lebih dari 260 orang yang sebagian besar adalah kader kesehatan yang bekerja. Tadi saya melihat ada yang dari kecamatan ini, ada yang dari RW itu sekian, dari kelurahan ini. Sungguh suatu hal yang sangat mengharukan untuk melihat ini semua. Kita semua berkumpul di satu ruangan yang sama bersama dengan para pejabat di lintas sektor. Ada yang dari Bapeda, ada yang dari Dinas Sosial, tentu saja dari Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan lain-lain. Semua bersama-sama mendukung apa yang kita kenal dengan layanan kesehatan primer. Sekitar 11 tahun yang lalu, waktu Pencerah Nusantara, awalnya kami inisiasi, tidak pernah terbayangkan bahwa 11 tahun kemudian kita akan sampai ke titik di mana inovasi yang dimulai oleh Pencerah Nusantara akan sampai di titik ini. Akan sampai di titik di mana pelibatannya tidak lagi hanya di Vaskes, di puskesmas, tidak lagi hanya dengan tenaga kesehatan, tidak lagi hanya dengan kepala dinas kesehatan, tetapi mulai menjangkau para kader kesehatan yang menjadi tulang punggung kesehatan di tingkat komunitas, yang selalu memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama tentu di 2-3 tahun menjelang 3 tahun belakangan ini di mana pandemi melanda. November 2020, angka kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 474.455 kasus. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, dari 1 Juni hingga 31 Juli 2021, 73 puskesmas melaporkan sebanyak 1.900 pasien meninggal dunia saat isolasi mandiri. Bulan Juni sampai Juli itu memang jadi masa kelam ya kayaknya. Yang mengalami perburukan itu akhirnya terpaksa harus meninggal. Wajib untuk COVID. Ini lagi perang. Nah, di program Puspa ini, CISDI secara pro bono memberikan bantuan kepakaran dan pendampingan teknis. Melihat mayat dibungkus dengan tanpa dimandikan, ya. Beruntung dan bersyukur atas dukungan 100 oksigen konsentrator dari mitra CISDI untuk membantu puskesmas. 7,2 juta orang yang tersentuh oleh Puspa. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Perang melawan COVID, strategi melalui penguatan puskesmas, melalui slogan Puspa, Puskesmas Terpadu dan Juara, secara resmi kami mulai. Itu saya lega. Orang pencerah Nusantara PN COVID-19 akan diberangkatkan hari ini, 22 Juni 2020. Seiring berjalannya waktu,
Pencerah Nusantara bertransformasi dan mempertajam modelnya, sehingga saat wabah ini terjadi, Pencerah Nusantara merasa terpanggil, tergerak, dan menyatakan diri mampu, punya keahlian, pengetahuan yang cukup, panggilan yang murni untuk menyelamatkan nyawa manusia untuk menangani pandemi ini. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, memastikan agar sesama tertolong. Penduduk Indonesia ada 271 juta. Jadi, dengan 8 puskesmas yang akan ditempati oleh Pencerah Nusantara, 800.000 orang yang dilayani di bawahnya. Belum apa-apa memang. Tetapi, itu adalah langkah awal. Itu yang akan menjadi basis untuk replikasi di tempat lain, untuk terus mempertajam model Pencerah Nusantara agar layanan kesehatan primer bisa mendapatkan tambahan skill, tambahan cara, trik, tips, dan data yang dibutuhkan untuk menangani wabah. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang secara pribadi itu melekat dalam keseharian saya maupun ketika saya sedang merenungkan betapa kalau kita tidak ada satu sama lain yang saling menjaga, maka wabah ini mungkin tidak akan pernah berakhir. Dengan kreativitas tanpa batas, menyulap segala keterbatasan menjadi jutaan kemungkinan dan harapan. Dan hari ini, kita menyimak kembali seperti apa potret perjuangan para pencerah Nusantara. Dampak apa yang telah mereka torehkan. Lalu meramu bersama agar langkah perjuangan ini tidak terhenti di titik 7 tahun saja. Jadi masalah utama negara kita itu kan ada ketimpangan dalam akses. Jadi termasuk diantaranya adalah akses untuk layanan kesehatan yang memadai. Nah, untuk mengatasi ketimpangan itu, maka Pencerah Nusantara diluncurkan, dibuat memanggil anak-anak muda supaya mereka terlibat dan bisa langsung turun. Kita punya 9.000 puskesmas, tetapi hanya tidak sampai 40% yang terisi. Teman-teman ini memperkuat apa yang ada di sana, diperkuat oleh tim Pencerah Nusantara. Jauh sebelum deklarasi Alma-Ata, Indonesia sebetulnya sudah memperbincangkan isu ini 41 tahun sebelumnya. Tepatnya melalui Bandung Conference on Rural Hygiene di tahun 1937. Berarti harapan serta gagasan tentang primary healthcare itu sudah berusia 85 tahun. Perbincangan soal PHC tidak berhenti sampai di situ. 31 tahun setelah Bandung Conference, dilahirkanlah Inpres Puskesmas pada tahun 1968. Konsep Puskesmas diakui dunia dan terbukti berhasil menurunkan 20% kematian anak pada kurun waktu tahun 90-an hingga 2009. Berapa lama, Prof, di Puskesmas? 3 tahun. Minimal 3 tahun, memang minimalnya 3 tahun. Dan di situ justru pertama kali saya berkenal dengan primary healthcare sebenarnya. Jadi saya sangat terkesan waktu itu saya datang ke sana selama tahun 80 sampai tahun 83, dan apa yang kita kerjakan itu betul-betul seperti yang sekarang kita lihat dalam bentuk, tapi yang sudah tentu dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Tapi poinnya sama, kita diminta untuk mencegah penyakit dan mengobati orang sakit. Sebenarnya kan sama. Mencegah itu artinya melibatkan masyarakat. Saya ingat sekali waktu itu yang justru sebagai seorang yang punya cita-cita spesialis bedah,
itu sebenarnya sempat goyah di situ. Waktu saya melihat betapa pentingnya sebenarnya pelayanan di layanan primer. Satu hal yang saya lihat adalah memang menggerakkan masyarakat itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat memerlukan keseriusan dan memerlukan juga banyak inovasi. Bahwa ada sesuatu. Dengan modal kepercayaan dia ke kita baru mengadvokasi dia untuk mengubah gaya hidupnya. Itu nggak semuanya itu diajarin di sekolah untuk mendapatkan itu gitu. Kedua, kita mesti dekat betul dengan masyarakat memang. Orang hanya mau terima kita, atau kita juga begitu, kalau kita percaya sama dia. Dan salah satu yang paling penting adalah kedekatan. Karena begitu dekat, dia akan lihat kita sehari-harinya apa. Kalau istilah sekarang yang kerennya itu ya, ini orang walk the talk apa enggak nih, ya kan? Kalau dia percaya sama kita. Saya ingat sekali apa yang saya kerjakan di situ itu adalah memang menggerakkan masyarakat untuk mau. Saya tiap hari, jadi saya bukan tiap hari, 2 kali sehari, subuh sama maghrib itu saya di masjid ngobrol. Ya, emang sekalian saya juga suka juga sih. Tapi ngobrol akhirnya mereka jadi dekat dan di situ mulai mereka mau menggerakkan sampai mereka mau membuat secara gotong royong itu sumber air dari bukit yang jauh dari situ 1,5 kilometer untuk mendapat air bersih. Karena omong kosong juga bilang kebersihan kalau airnya aja nggak bersih. Ya, itu saya lihat dan dampaknya kelihatan. Dan yang paling saya juga ingat juga satu lagi, menggerakkan masyarakat untuk mau, kalau sekarang itu jadi kayak BPJS. Karena zaman dulu itu di puskesmas itu nggak kayak sekarang gratis. Ini patungan gitu ya, Prof? Iya. Jadi sekitar misalnya kalau sekali berobat itu ke puskesmas itu misalnya Rp25 cuman Rp25. Anak sekarang nggak ada yang tahu, Prof, Rp25 tuh iya. Seperti apa? $25 lah kira-kira pada datanya sekarang. Mungkin perbandingannya, Prof, sedikit sebentar, maaf saya potong. Rp25 itu bisa beli apa waktu itu? Dapat apa, Prof, kalau Rp25? Mungkin kalau sekarang Rp25 itu seharga 5.000-an lah sekarang kurang lebih. Tapi untuk orang di sana yang banyak yang golongan yang nggak mampu itu berat berobat jalan segitu. Nah saya tuh bikin mereka hanya mesti kasih antara 10-15 rupiah misalnya ya. Saya nggak tahu angka persisnya, saya nggak ingat. Semacam kayak dana kayak preminya asuransi. Yeah. Tapi yang ngorganisir kita sendiri. Kalau dia bayar seperti itu, kalau dia sakit berapa kali pun dia sakit dia nggak usah bayar lagi. Itu apa sih intinya? Trust saja. Masyarakat itu perlu percaya kok. Dia percaya uangnya kita jelas kemana dan dia ngerasakan semua lancar kalau dia bayar segitu. Dan pertanyaannya bagus. Dok, kalau saya bayar 15 perak, kemudian sebulan itu saya nggak sakit, saya rugi dong. Saya bilang salah dong. Kalau Anda nggak sakit itu Anda untung. Gimana sih saya bilang? Seperti itu tuh ngajarinnya. Dan kalau Anda sakit, Anda nggak sakit, Anda nggak pakai, artinya apa sih? Artinya Anda ada orang lain yang sakit. Kan uang Anda itu dipakai untuk beli obat orang yang sakit. Anda nggak pakai memang. Tapi artinya apa? Anda niatin aja untuk buat nolong orang lain kalau Anda nggak sakit. Udah. Mesti begitu kita menegakkan masyarakat. Saya senang memang waktu itu mengerjakan yang begitu-begitu. Sehingga sempat kepikir waktu itu. Karena itu kan abis impres baru boleh kita sekolah untuk jadi ahli bedah. Saya pikir apa saya kerja ini aja ya, public health. Waktu itu. Sempat tuh udah yang tadi dari SMP udah pengen jadi ahli bedah. Agak terpengaruh juga kan. Apa tuh Prof yang membuat goyah begitu? Karena memang melihat masyarakat itu kelihatan tertolongnya itu luar biasa, senangnya mereka. Kita kan kalau kerja lihat mereka senang, mereka akhirnya jago, angka kesakitannya turun, angka kematiannya turun, itu kan semuanya bikin kita, wow ternyata nih emang kerja ini kerja beneran bagus. Jadi ahli bedah ya kerjanya ngobatin orang, kalau ini enggak, kita bisa mencegah berapa ribu orang untuk jadi nggak sakit. Satu hal yang saya waktu itu, ada dua hal sebenarnya akhirnya nggak jadi, kenapa saya nggak jadi untuk pindah. Pertama memang ada masalah keluarga di mana saya nggak bisa, saya harus pulang karena
orang tua saya itu sendirian lah gitu. Mertua saya itu sendirian, nggak bisa. Yang kedua, sama pentingnya dengan itu adalah akhirnya saya nggak putus apa. Oh, waktu itu korupsi masih marak. Itu kan saya cerita di kebahagiaan saya itu di tingkat kecamatan. Tapi kalau mulai cerita di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, wah korupsi di sektor kesehatan itu lumayan seperti juga di tempat lain. Saya bilang saya nggak bisa nih, kalau saya sanggup seperti ini, saya tahu diri saya nggak akan biarkan nih. Cuman waktu itu ngelawan seperti itu enggak lah. Akhirnya berdasarkan dua itu udah balik dulu ke ini. Makanya saya itu kembali baru jadi ahli bedah. Nah, baru kemudian baru jadi ahli bedah, saya jadi ahli bedah dan diminta menjadi staf pengajar. Kalau staf pengajar, ya ilmunya cuma satu, ya neliti. Karena kan kita nggak bisa. Karena karirnya itu jadi karir akademik kan, mesti neliti. Nah itu saya dikirim atau kita dapat beasiswa di Jerman. Nah semuanya itu berawal dari sana. Jadi setelah dari kampung yang demikian miskin sekolah, kemudian pindah ke tempat yang negara yang sangat maju, penelitiannya juga, hasilnya penelitian di situ itu sebenarnya yang menyebabkan juga mendapat penghargaan dari LIPI dan sebagainya. Prof, tapi waktu jadi Dirjen BUK itu Prof, kan Prof ketemu lagi dengan primary healthcare, ketemu lagi dengan puskesmas. Apa yang Prof kerjakan untuk ini Prof? Karena ini kan teman lama dari tahun 80-an, kemudian ketemu lagi waktu Prof jadi Dirjen. Iya betul. Jadi waktu itu ada dua hal yang penting waktu itu. Yaitu pertama saya ikut di tim pembentuk undang-undang pendidikan kedokteran. Kedua waktu jadi sekaligus waktu dirjen waktu itu memang sangat saya terekspos betul dengan segala sesuatu yang menyangkut primary healthcare karena selama ini kan saya bekerja di rumah sakit tapi karena pekerjaan itu juga kita melihat bahwa memang ini ada kuncinya gitu, kesadaran itu muncul dan salah satu start utamanya yang kita bisa kerjakan pada waktu itu adalah membuat seorang dokter yang bekerja layanan primer itu lebih dihargain. Nah itulah kenapa kita memasukkan itu di undang-undang. Tapi intinya satu sebenarnya adalah, yaitu nggak bisa cuma dokter juga yang kita perbaiki. Perawatnya mesti ditambah, bidannya mesti ditambah, fasilitasnya mesti ditambah. Jadi the whole system di layanan primer itu sangat lemah. Kesadaran itu yang membuat kita akhirnya mencoba mulai memperjuangkan itu dalam bentuk sistem yang diperkuat gitu loh. Nah, memang tidak mudah karena apa? Karena biasanya terjadi kompetisi prioritas di kementerian sendiri. Dan pada kenyataannya masih banyak sekali yang berpendapat bahwa memang udah kalau gitu prioritasnya tetap masih kembali ke rumah sakit lagi dan sebagainya. Seperti itu. Padahal sebenarnya di level filosofis semuanya tahu bahwa sebenarnya layanan primer itu yang harus diperkuat. Nah, di layanan primer ini Prof kan dari tadi Prof membahasakan seolah-olah sudah berhasil, padahal kan kita tahu ini belum, terutama yang Prof perjuangkan di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Kontroversi itu masih terus terjadi kan hingga saat ini. Kalau saya boleh tahu Prof, apa yang menyebabkan kontroversi itu terjadi dan kenapa kita masih belum selesai juga sampai sekarang Prof? Ada dua kita mesti bicarakan. Yang pertama adalah the whole system dari layanan primer, layanan kesehatan primer. Yang kedua cerita tentang dokter yang bertugas di layanan primer, yang menjadi salah satu aktor penting sebenarnya. Nah, yang di level untuk memperjuangkan dokter postgraduate di layanan primer, buat kita itu salah satu kunci. Karena apa? Karena saya katakan tadi, penghargaan terhadap orang dokter yang bekerja di sana itu sangat rendah. Makanya kita ingin caranya bagaimana untuk lebih dihargai, kompetensinya dinaikkan. Itu yang kita perjuangkan. Dalam bentuk apa? Di banyak negara sudah ada dengan nama yang berlainan. Di kita kasih nama dokter layanan primer. Di tempat lain dikasih nama dokter keluarga. Ada yang menamakan general practitioner. Tapi semuanya postgraduate. Nah, dengan memberikan kompetensi yang lebih, masyarakat akan langsung mendapatkan manfaatnya. Karena dia dilayani oleh dokter yang lebih punya kompetensi yang lebih dari yang ada sekarang. Itu satu.
Kedua, dokternya sendiri mendapatkan juga penghargaan yang pantas. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai kompetensi yang lebih setara dengan spesialis yang lain gitu. Itu satu. Kalau sebagus itu kenapa kontroversial ya Prof? Agak berlawanan sebenarnya kan. Kalau sesuatu yang bagus harusnya diterima dengan tangan terbuka, ini sesuatu yang bagus tapi justru menerima resistensi yang sangat besar. Pertama, menurut saya yang paling menentang pertama kali itu justru organisasi profesi sendiri. Dalam hal ini IDI, dari awal mereka dengan alasan yang menurut saya alasan internal organisasi ya, soal intern profesi sebenarnya, sehingga mereka menghambat ini, kalau menurut saya. Nah, yang kedua, saya pikir lebih susah lagi, mestinya pemerintah cukup firm untuk tetap menggolkan ini, karena sudah ada di undang-undang. Nah, ini yang barangkali juga kurang, saya harus bilang kurang gregetnya itu juga dari pemerintah untuk memaksakan ini terjadi. Nah, mungkin tadi karena keyakinan bahwa memang inilah jalan keluar yang paling penting untuk mencapai, katakan aja, pembangunan kesehatan itu, adanya yang kuncinya layanan primer. Semuanya menyatakan seperti itu sebenarnya. SDGs bilang hanya bisa tercapai misalnya sekarang dengan universal health coverage. Universal health coverage hanya bisa tercapai dengan penguatan layanan kesehatan primer. Nah, kemudian jadi dari segi, dan semua ini didukung dengan evidence sebenarnya. Bukannya hal-hal teoritis atau filosofis saja, enggak. Sudah banyak negara yang menjalankan ini secara konsekuen, mengimplementasikan secara serius, itu mendapat hasilnya sudah. Iya. Nah, kita yang barangkali kelemahan kita di situ. Yang terakhir ini, situasi terakhir sekarang adalah di RPJMN sudah dimasukkan bahwa penguatan layanan primer itu menjadi arah kebijakan untuk pembangunan kesehatan. Tapi apakah seberapa jauh dia akan diterapkan nanti di level kementerian, bukan cuma kesehatan, karena ini memerlukan multi stakeholders, dan berapa banyak masyarakat akan berhasil dilibatkan, itu yang akan menentukan apakah kita akan berhasil mendapat penguatan layanan primer. Prof, saya jadi curious, saya jadi tergelitik untuk bertanya. Prof ini kan orang rumah sakit, asalnya dari rumah sakit, seorang dokter spesialis, inovator di layanan rujukan. Kita tahu lah RSCM apa saja yang terjadi selama kurun waktu 7 tahun Prof jadi direktur utama di sana. Tapi kemudian Prof juga kok bisa membawa atau menempatkan diri sebagai seorang advokat, pembela, pendorong layanan kesehatan primer? Semua itu mesti bekerja pada tempatnya dan tugasnya masing-masing. Kalau bisa lebih dari itu. Apa yang saya kerjakan di Rumah Cipto itu, apapun penilaian orang, ya itu tuh kewajiban saya yang harus saya kerjakan. Berhasil atau setengah berhasil atau berhasil banget, itu sih terserah orang buat saya. Tapi saya kerjakan maksimal apa yang bisa saya kerjakan. Begitu juga waktu saya di Kemkes. Nah, layanan primer itu menjadi tugas saya waktu di Kemkes, menjadi kewajiban saya. Oleh karena itu, saya nggak bisa lagi mikir cuma rumah sakit. Dan saya lihat waktu saya di Kemkes itu, skop saya untuk membantu itu kan jadi nasional, bukan cuma satu rumah sakit. Dan itu layanan primer itu menurut saya sekarang ini sangat lebih perlu dibantu. Kenapa? Di rumah sakit itu banyak yang ngurusin. Kenapa saya bilang istilahnya banyak yang ngurusin? Karena di sana juga beredar uang yang banyak, sehingga bukan hanya pemerintah, rumah swasta kan juga memberikan andilnya. Tapi apakah ada sekarang swasta yang mau betul-betul menginvest serius di layanan primer? Kan nggak ada. Nah, itu pemerintah jadi tugasnya jadi besar di situ. Nah, itu tugas saya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya amanahnya begitu sebenarnya. Banyak sekali yang Prof sudah bilang tadi soal trust building, membangun kepercayaan, gimana ketekunan proses dalam jenjang karir maupun dalam proses menuju sebuah keberhasilan lain, bagaimana mencari kesetimbangan antara otot versus otak, Prof. Dan itu semua sebenarnya nilai-nilai yang harusnya dijunjung tinggi oleh orang muda. Gimana sekarang, pertanyaan saya terakhir, kok bisa sih Prof kepikiran terus untuk berinovasi, untuk berjuang terus, nggak capek-capek, nggak berhenti-berhenti,
dan terus bisa menginspirasi orang muda untuk sesuai klub bola favorit barangkali Prof bilangnya you'll never walk alone. Itu apa ya yang Prof rasakan dalam proses ini? Kenapa bisa terus bersemangat sampai sekarang? Saya kembali lagi ke awal aja. Pertama, yang mendorong sudah pasti kita mesti terus kerja untuk kerja dengan jujur. Kedua, kita terus niatkan juga kerja ini buat orang lain. Nah, itu waktu saya sampai mahasiswa sampai cuma 2. Waktu bekerja ada 3 namanya. Ini sudah jadi amanah. Ini sudah jadi amanah. Apa yang amanah yang di situ? Kita harus berikan yang terbaik. Kalau tadi kan jadi mahasiswa, oke, tugas utamanya belajar. Tapi kalau mau ikut demo, nggak apa-apa dong, bagus. Selama niatnya betul kan? Tapi kan orang nggak akan menuntut apa-apa dari kita. Tapi begitu kita pegang satu jabatan atau kerja, jabatan itu bukan nggak usah birokrasi. Dimanapun kalau kita mendapat jabatan atau pekerjaan, itu amanah. Intinya satu di situ. Itu kinerja kan, performance. You have to give your best untuk itu. Kalau misalnya sekarang kita retreat dan kemudian kita semua masuk ke dalam sebuah lorong waktu, Prof. Dan berandai-andai gitu ya. Kalau Prof jadi Menteri Kesehatan, Prof akan apa yang Prof akan kerjakan atau yang Prof akan lakukan? Aduh, satu kalimat aja tuh. Perkuat layanan primer, kesehatan primer, nggak ada yang lain.